Ya teman-teman, ini kan ada praktikum kimia ya. Mau gimana nih pembagian tugasnya? Siapa yang pengen larutan deterjen dan gelas kosong? Terus sih, gue larutan deterjen sama gelas kosong. Oke, siap. Kalau gitu aku pakai itu deh. Larutan garam dan minyak goreng aja. Sekarang Kosya larut ini ada 2 air amidis untuk bagian D dan F. Siapa nih yang pengen? Aku aja sih. Oke, Ronaldo buat 2 air amidis ini ya. Dan terakhir adalah larutan jeruk nipis. Iya, aku aja. Oke, yang terakhir Sabrina. Sudah, ini kan berarti perlu bikin video ya. Jadi untuk videonya sih menurutku nanti bakal digabung semuanya. Nanti saya yang editin. Tapi biar saya gampang ngeditnya, coba kalian bikin videonya selengkap-lengkapnya. Jadi kayak bayangkan kalian mengerjakan satu buah bahan itu dari awal sampai akhir. Itu harus direkam semuanya. Karena saya butuh semua klipnya. Ya sudah sih, terima kasih teman-teman. Selamat siang, Bu Rosma dan teman-teman sekalian di rumah. Nama saya Sabrina Benedikta dari kelas 11A absen 24. Perkenalkan, nama saya Sekian Nathanael dari kelas 12A absen 13. Saya Ronaldo dari kelas 12A absen 23. Hari ini saya akan melakukan praktikum korosi besi. Alat bahan yang diperlukan adalah 7 buah paku besi, amplas, 100 ml air amidis, garam sebanyak, nanti kita ukur 2 sendok makan, minyak sebanyak 100 ml, deterjen, Perasan jeruk nipis, Air amidisnya dididihkan dulu. dan juga alat pengukur volumenya ya, biar tadi kita bisa mengukur 100 ml. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengamati pengaruh berbagai zat terhadap laju korosi paku besi. Pertama-tama kita akan mengamplas paku besinya sampai mengkilap. Oke, jadi bisa dilihat yang di kiri itu paku yang belum diamplas, dan yang di kanan itu paku yang telah diamplas. Paku yang telah diamplas kelihatan lebih putih gitu ya. Tahap selanjutnya adalah membuat larutan garam. Kita ambil 2 sendok makan garam, kita ratakan. Mungkin segini ya untuk 1 sendok makannya. Kita ambil 1 lagi. Nah, sudah kan ya, masukin. Sekarang kita aduk supaya larut.
Sepertinya sudah cukup larut. Ya, jadi sekarang ini air amidisnya sudah mendidih, terus nanti ditakar 100 liter lalu dimasukkan pakunya. Sekarang kita tinggal masukkan paku yang tadi kita amplas ke dalam larutan tersebut. Satu untuk di larutan garam dan satu untuk di minyak. Sekarang kita tinggal mengamati perubahan yang dapat diamati pada kedua paku besi tersebut dalam jangka waktu 2 minggu. Berikut adalah perkembangan karat paku pada paku yang dicelupkan minyak dan paku yang dicelupkan pada larutan air amidis dan garam. Pada paku yang dicelupkan minyak, tidak terdapat karat sedikit pun dari hari 1, 3, dan 5, terus 7. Sedangkan pada paku yang dicelupkan larutan garam, awalnya karat hanya terjadi di ujung paku. Lambat laun, karat membesar sampai tengah paku. Untuk hari pertama, perubahan di percobaan air amidis dan air amidis yang dididihkan tidak terlalu jauh bedanya, hanya menambah sedikit karat. Pada hari ketiga, air amidis yang tidak dididihkan, karatnya itu lebih sedikit dibandingkan air amidis yang dididihkan. Pada hari kelima, air amidis yang tidak dididihkan, karatnya sudah cukup banyak, namun masih belum mencampur dengan air. Sedangkan untuk air amidis yang dididihkan, karatnya sudah sedikit tercampur dengan air. Pada hari ketujuh, karat paku dari air amidis yang dididihkan sudah mencampur dengan air dan mengotori air. Begitu pula dengan air amidis yang tidak dididihkan namun lebih sedikit. Pada hari pertama, tidak terlihat perubahan pada paku. Warna paku masih sama seperti hari sebelumnya. Pada hari ketiga juga, paku tidak mengalami perubahan, masih sama seperti pada hari pertama. Pada hari ketujuh, pada paku tidak terlihat perubahan, sama seperti hari pertama dan hari ketiga, karena larutan air dan deterjen bersifat basah. Pada hari pertama, tidak terlihat perubahan yang signifikan. Warna besi masih sama dan belum terjadi korosi. Pada hari ketiga, warna paku mulai memudar dan mulai menunjukkan tanda-tanda terjadinya korosi,
Setelah seminggu, warna paku berubah menjadi coklat gelap yang menunjukkan bahwa paku telah berkarat. Setelah melakukan eksperimennya, didapatkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh tiap-tiap zat berbeda-beda. Koresi besi paling cepat terjadi pada paku besi yang diberi air amidis yang dididihkan, disusul oleh pemberian air amidis saja. Dapat dilihat pula bahwa proses perkaratan juga dipercepat dengan pemberian air amidis yang diberi garam dan air amidis yang diberi perasan jeruk nipis. Sebagai variabel kontrol, juga dilakukan percobaan paku yang tidak diberi zat apapun. Dalam 7 hari, tidak terlihat perubahan yang signifikan pada paku tersebut. Hal tersebut juga terjadi pada paku yang diberikan larutan deterjen. Proses perkaratan diperlambat dengan pemberian minyak. Hal tersebut dikarenakan sifat fisik minyak yang tidak bisa bercampur dengan air, salah satu faktor penyebab karat. Dengan begitu, eksperimen kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton.